kita memulai ibadah online pada hari ini. Sebelum memulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini. Tuhan, kami boleh beribadah kembali meskipun lewat online. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas bagi setiap kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami percaya Tuhan bahwa tangan-Mu tak kurang panjang untuk menolong setiap kami, Bapa. Mari kita langsung pujian, puji sekali bersyukur. Tuhan tak
Oh
Shalom, jemaat Tuhan. Mari kita sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini di mana Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami bisa memuji mengesahkan nama-Mu dan mendengar firman-Mu meskipun lewat online. Tuhan Yesus, percaya Engkau hadir di tengah kami. Urapi Bapa yang menyampaikan firman-Mu, akan firman disampaikan menjadi kekuatan, berkat bagi seluruh jemaat-Mu yang melihat siaran online ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa, amin. Ya, sekali lagi shalom. Mari kita mendengarkan renungan firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Markus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-21 sampai yang ke-43. Saya bacakan firman Tuhan, Injil Markus pasal yang kelima ayat 21 sampai yang ke-43. Dan perikop Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit hampir mati, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang ini. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah-tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka tanya kepada perempuan itu, "Hai anak-anakku, imanmu telah menyelamatkan kau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan diri?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata pada orang-orang, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanyalah ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Sekitar itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan pada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Amin. Demikian firman Tuhan. Ayat yang sangat luar biasa. Mungkin kita sudah sering mendengar firman tentang Yesus anak Yairus dan Yesus menyembuhkan seorang sakit pendarahan. Jadi ini adalah mukjizat yang luar biasa yang terjadi
pada saat Yesus melayani di dunia. Ya, kisah diawali ketika seorang imam kepala rumah ibadah bernama Yairus datang menghampiri Yesus, minta tolong kepada Yesus supaya Yesus mendoakan anaknya yang sedang sakit, anak perempuan. Dan ketika anak berangkat, tiba-tiba cerita kisah tentang anak perempuan Yairus dipotong oleh kisah dari perempuan yang sakit pendaran yang sembuh karena menjamah jumbai sebuah Yesus. Di tengah hiruk pikuk itu, tiba-tiba datang utusan dari kepala rumah ibadat ini yang mengatakan bahwa sudah terlambat, anaknya sudah mati. Ya, demikian juga saat ini. Saat ini kita sering dikejutkan dengan berita-berita yang mengabarkan bahwa orang-orang yang kita kenal tiba-tiba dipanggil Tuhan karena menderita penyakit COVID-19. Ya. Situasi saat ini situasi yang sangat menakutkan, situasi sangat mencekam, situasi yang membuat kita semua menjadi khawatir. Bahkan pemerintah memutuskan untuk mengadakan PPKM, yaitu membatasi kegiatan masyarakat, termasuk kegiatan ibadah di gereja kita yang harus diliburkan. Untuk apa? Untuk menjaga penyebaran virus corona ini, ya. Akhirnya kita kembali beribadah online pada saat-saat ini. Tapi Tuhan Yesus berpesan, yang menjadi tema dari firman Tuhan hari ini adalah yang terdapat dalam ayat yang ke-36 yang mengatakan, Yesus mengatakan, jangan takut, percaya saja. Ya. Kita saat-saat ini mungkin mengalami ketakutan, ya, ketakutan terhadap pandemi virus. Apa sih sebetulnya takut ini? Kalau saya melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, takut adalah satu perasaan, yaitu perasaan gentar atau ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana, ya. Atau seorang hamba Tuhan menyimpulkan, takut adalah sebuah emosi yang muncul karena ada sebuah ancaman, ya. Sebuah emosi yang muncul karena ada sebuah ancaman. Jadi takut itu adalah suatu perasaan atau emosi yang dapat mempengaruhi keseluruhan kehidupan kita, ya. Tapi Yesus mengatakan jangan takut, percaya saja. Ada 3 poin yang bisa saya bagikan lewat pembacaan kita hari ini, Markus pasal 5 ayat yang 21 sampai 43, yaitu 3 poin supaya kita tidak merasa takut dan gentar menghadapi situasi pandemi saat ini, ya. Situasi di mana sangat mencekam, ya. Poin yang pertama yaitu kita melihat imam besar ini bernama Yairus ini, yaitu poin yang pertama, ia datang kepada Yesus. Dia datang kepada pribadi yang tepat. Ia datang kepada Yesus, ya. Kita baca di ayat yang ke-22. Datanglah seorang kepala rumah ibadah yang bernama Yairus. Ya, ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depannya. Datang pada Yesus yaitu datang lewat doa kita. Datang tersungkur di hadapannya, yang mendatangkan bahwa kita tidak berkuasa, kita tidak memiliki apa-apa untuk kita menghadapi situasi seperti ini. Kita tidak punya pertahanan apa-apa melawan virus ini, virus corona ini. Tapi hanya Yesus saja harapan kita. Oleh sebab itu kita harus datang kepada Yesus seperti Imam Yairus ini, ya. Dan tersyukurlah ia di depan kaki.
kita tersungkur depan kaki Yesus, kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan Yesus. Yang pertama yaitu datang pada Tuhan Yesus. Poin yang kedua yaitu mempercayakan hidup kita pada Yesus. Kita baca di ayat yang ke-23. Dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Ya, ini harapan. Harapannya pada siapa? Pada Tuhan Yesus Kristus. Mempercayakan hidup anaknya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, dikatakan datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Berarti Imam Yairus mempercayakan kehidupan anaknya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Ya, letakkanlah tangan Yesus. Tangan Yesus itu adalah tangan yang berkuasa. Tangan yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Terlebih lagi ketika dia bangkit dari kematian, bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan dan memulihkan segala sakit penyakit kita. Amin. Ya. Jadi kita harus mempercayakan hidup kita pada Tuhan Yesus. Poin yang kedua. Kita baca juga di Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Ya, Tuhan sendiri yang berkata bahwa jangan takut sebab Tuhan yang menyertai kita. Jangan lagi kita bimbang sebab Dia adalah Allah kita. Dia akan meneguhkan bahkan akan menolong kita. Dan Dia akan memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Ya. Oleh sebab itu kita percayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus, bahwa Dia adalah sumber kekuatan, sumber kemenangan kita. Poin yang terakhir yaitu poin yang ketiga. Kita kembali ke Markus pasal 5. Poin yang ketiga yaitu tidak menghiraukan apa kata orang yang seringkali melemahkan iman kita, ya. Tidak menghiraukan kata-kata orang yang melemahkan iman kita. Ya. Kita baca di ayat yang ke-36 sampai yang ke-40. Baca ayat Markus 5 ayat 36 sampai 40. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut dan menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata pada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya lah ayah dan ibu anak itu dan mereka bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Ya. Berapa banyak dari kita yang saat ini merasa iman kita lemah ketika kita mendengarkan perkataan orang tentang virus ini begini, tentang vaksin virus ini begini. Banyak sekali informasi yang masuk ke dalam otak kita yang menyebabkan kita seringkali akhirnya menjadi lemah. Ya. Belum lagi perkataan dari media sosial. Oleh sebab itu Yesus dengan tegas mengatakan, Ia bahkan mengusir semua orang yang tidak percaya. Ya. Ayat 36 dikatakan Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Jadi perkataan-perkataan yang justru melemahkan iman kita jangan dibaca. Jangan dengarkan omongan-omongan orang-orang yang istilah Surabaya ngalor ngidul, ya. Tidak sesuai, bahkan banyak yang berita hoak yang disebarkan, ya.
itu seringkali membuat iman kita menjadi lemah dan kita menjadi takut. Nah, kenapa Yesus hanya mengajak Petrus, Yohanes, Yakobus dan kedua orang tuanya? Karena hanya mereka yang memiliki iman yang kuat. Mereka tidak terpengaruh dengan suara-suara orang yang ada di sekitarnya. Ya, anakmu sudah mati, tidak ada harapan lagi. Virus ini seperti ini. Jadi banyak sekali informasi tentang virus corona yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Lebih baik kita tetap fokus pada Tuhan dan tidak fokus terhadap ancaman virus corona ini, ya. Tapi kita tetap waspada. Kita tidak takut pada situasi keadaan yang terjadi meskipun kenyataannya seperti itu. Rasul Paulus mengatakan, sebab kita hidup karena percaya bukan karena melihat. Kita percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menjaga melindungi kita. Perkatakan terus Mazmur pasal 91. Karena itu adalah sumber kekuatan kita. Firman Tuhan harus berkatakan. Agar firman itu, karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita ucapkan menjadi iman, akhirnya iman menjadi kekuatan kita dalam menghadapi situasi seperti ini, ya. Saya akhiri dengan satu kesaksian. Saya bacakan kesaksian dari seorang teman saya yang sembuh dari COVID-19. Dia mengalami mujizat Tuhan. Ya, saya sempat mendoakan dia sekali, yaitu saat tanggal 16 Juli, ya. Saat itu adalah saat kritisnya dia saya sebutkan saja namanya karena ini adalah kesaksian, dan kesaksian yang membawa banyak berkat bagi orang-orang. Jadi saya sebutkan namanya Saudara Wiranto, yaitu dia menderita penyakit corona dan sampai pada posisi yang cukup membahayakan, ya. Tanggal 16 saya sempat mendoakan sekali, kemudian tanggal 18 ia mengalami kejadian seperti ini, ya. Dia mengalami saat-saat kritis. Tanggal 18 Juli malam itu, saya bacakan, malam itu dia mimpi berdiri di samping tubuhnya sendiri, ya. Dan dia melihat paru-paru kirinya bersinar terang sekali, ya. Dia berkata, karena biasanya warna paru-paru itu hitam normalnya, tapi dia melihat paru-parunya saat itu terang sekali. Dan dia lihat paru-parunya seolah terendam air banyak sekali. Di atas paru-parunya yang terang itu ternyata ada tangan terang yang sangat terang. Jadi tangan itu menggoyang-goyang paru-parunya dia dalam air itu, dan terus dibalik dan digoyang-goyang lagi. Dan kemudian setelah itu dia terbangun, ya. Sejak saat itu nafasnya mulai plong. Yang sebelumnya terasa paru-parunya sebelah kiri sudah tidak bisa digunakan untuk bernapas, ya. Kaku seperti papan, dia mengatakan. Jadi ketika itu paru-parunya tiba-tiba bisa jadi lemas dan bisa nafas dengan lega. Dan dia yakin itu adalah tangan Tuhan yang menyembuhkan dia, ya. Amin, puji Tuhan. Jadi kita tetap percaya tangan Tuhan. Tadi dikatakan tanganmu meletakkan tanganmu di atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup, ya. Di Markus 5 ayat 23. Tangan Tuhan yang berkuasa itu. Meskipun saat ini mungkin kita berada dalam keadaan sakit karena COVID atau penyakit apapun juga, kita tetap percaya bahwa tangan Tuhan yang penuh kuasa itu, tangan Tuhan yang berlubang paku itu dan bilur-bilurnya itu yang menyembuhkan
dan memulihkan kita. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Firman yang menguatkan, memberikan kita iman yang kuat dalam Engkau untuk menghadapi pandemi COVID ini, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau pimpin kami melewati hari-hari kami, seperti kami melewati lembah kekelaman ini. Tangan-Mu yang penuh kuasa, gadamu dan tongkatmu senantiasa menyertai kami. Tuhan, kami ucap syukur untuk firman-Mu, firman menjadi kekuatan berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk ibadah online pada hari ini. Saya menyertai Tuhan Yesus Kristus, memberkati Tuhan seluruh jemaat yang sudah menyaksikan, dan juga Tuhan saudara-saudara seiman yang sudah menyaksikan ibadah online ini. Kau berkati Tuhan, di tengah situasi yang sangat mencekam ini, Tuhan Yesus, Kau masih menyertai kami. Tuhan, pimpin kehidupan kami senantiasa, Tuhan Yesus Kristus. Agar Tuhan, apapun yang kami sudah hadapi saat ini, Tuhan Yesus, Kau senantiasa menyertai kami, Kau menjaga, melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Berdoa Tuhan Yesus untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang menderita sakit, maupun yang sedang Tuhan mengalami Tuhan serangan virus corona. Dan percaya Tuhan, tangan pengasihan-Mu, tangan penuh kuasa saat ini menjamah, biru-biru menyembuhkan dan memulihkan mereka yang sakit, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pada anak-anak-Mu sedang dalam masalah, Kau berikan jalan keluar yang terbaik, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, mereka sedang dalam ikatan, Kau berikan kebebasan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus.
Kau tutup bungkus kalau semua kuasa darahmu, tutup bungkusi keluarga, kesehatan, apapun yang pekerjaan pelayan kami. Jauhkan kami dari salah marabaya, kecelakaan, pencobaan, sakit, penyakit, orang jahat, dan salah gangguan, serangan, kesalahan, dan salah magic, santet, serang balik, panapis, kelapan. Dan Tuhan, kau curahkan berkat-Mu, berkat uang, makanan, pakaian, kesehatan, berkat damai, sejahtera, penjagaan santet dalam kehidupan kami. Kau tutup bungkus kami kuasa darah-Mu, jauhkan segala wabah corona, penyakit bahaya, penyakit menular, penyakit mematikan, rumah kau jauhkan. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima berkat Tuhan, kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang bersalah pada kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tetap taati protokol kesehatan, pakai masker, jaga kebersihan, cuci tangan senantiasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.